Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Naila Khairani, mahasiswa dari Universitas Trilogi dengan program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan NIM 2514040002. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS mata kuliah Strategi Pembelajaran dengan materi Problem Based Learning. Oke, pertama itu tentu kita harus mengetahui ini apa sih itu Problem Based Learning atau PBL atau pembelajaran berbasis masalah. PBL adalah metode pembelajaran di mana siswa itu belajar melalui pemecahan masalah dunia nyata yang kompleks dan terbuka. Jadi siswa ini tuh bukan sekedar penerima informasi pasif saja, tetapi mereka ini didorong untuk berpikir kritis, mandiri, dan kolaboratif dalam menentukan solusi. Jadi PBL ini tuh pendekatan di mana siswa itu belajar melalui pemecahan masalah, bukan hanya tentang masalahnya. Oke, selanjutnya kita tahu nih apa sih itu tujuan dari PBL. 1. Memperkuat keterampilan memecahkan masalah. Jadi PBL itu mengajarkan siswa untuk mengatasi masalahnya tuh dengan pendekatan yang struktur dan inovatif. Kedua itu mendorong kemandirian belajar, di mana nih siswa itu diajak untuk menjadi pembelajar yang mandiri dan aktif dalam mengambil inisiatif dalam mencari pengetahuan serta bertanggung jawab nih atas proses belajar mereka. Nah, yang ketiga itu menghubungkan antara teori dan praktik, di mana PBL ini mengaitkan materi pembelajaran dengan kondisi nyata agar lebih berarti dan dapat mereka terapkan. Yang keempat itu meningkatkan kolaborasi. PBL ini mengembangkan kemampuan siswa untuk bekerja sama dalam kelompok demi mencapai tujuan mereka bersama. Yang kelima itu membantu siswa memahami cara berpikir dan cara mereka belajar, sehingga dapat meningkatkan kesadaran diri mereka sendiri nih selama proses pembelajaran. Jadi PBL ini tuh bertujuan untuk mengembangkan siswa dari yang awalnya tuh penerima informasi pasif saja menjadi pemecah masalah yang aktif dan siap menghadapi tantangan dalam kehidupan nyata. Nah, selanjutnya itu ciri-ciri dari PBL. 1. Fokusnya tuh pada siswa, student center. Jadi, pembelajaran itu berpusat pada siswa dan difasilitasi oleh guru. Kedua itu, pembelajaran itu berbasis kelompok. Adanya kerjasama antara murid dalam tim kecil untuk berdiskusi, bertukar pikiran, dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Yang ketiga itu menumbuhkan penyelidikan autentik, di mana murid ini melakukan penyelidikan untuk mencari informasi dan memproses datanya. Yang keempat itu tentu menghasilkan produk atau karya. Nah, hasil akhir dari proses pembelajaran PBL ini berupa solusi yang disajikan dalam bentuk laporan, presentasi, model, atau pertunjukan lainnya. Nah, selanjutnya itu tahapan-tahapan dari PBL itu ada 5. Yang pertama itu ada tahap proses orientasi peserta didik pada masalah. Nah, pada tahap ini guru itu menjelaskan tujuan dari pembelajarannya. Yang kedua itu ada tahap mengorganisasikan peserta didik, di mana pada tahap ini guru itu membagi peserta didik dalam bentuk kelompok. Yang ketiga itu tahap membimbing penyelidikan. Tahap ini guru itu mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang digunakan untuk mereka eksperimen. Yang keempat itu tahap mengembangkan dan menyajikan hasil. Pada tahap ini guru itu membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan laporan. Yang kelima itu tahap menganalisis dan mengevaluasi proses dan hasil pemecahan masalahnya. Pada tahap ini guru membantu peserta didik untuk melakukan refleksi maupun evaluasi. Nah, terakhir kita masuk di kesimpulan. Jadi, Problem Based Learning atau PBL adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada pemecahan masalah nyata sebagai sarana belajar. Melalui PBL ini, siswa itu menjadi lebih aktif, lebih mandiri, dan kolaboratif dalam mengembangkan kemampuan mereka dalam berpikir kritis, serta menghubungkan antara teori dengan praktik, dengan tahapan pembelajaran yang sistematis dan berpusat pada siswa. PBL ini membantu mengubah siswa yang dari pembelajar pasif menjadi pemecah masalah yang siap menghadapi tantangan pada kehidupan nyata. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kekurangan dan kelebihannya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.